warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ananda Putri dengan NIM 2010512004 akan mempresentasikan materi tentang risiko sistemik dan krisis perbankan. Krisis keuangan pada tahun 2007-2009 telah menciptakan minat baru dalam risiko sistemik, di mana konsep awalnya terkait dengan bank runs dan krisis mata uang, tetapi sekarang diterapkan lebih luas terhadap goncangan ke bagian lain dari sistem keuangan. Dr. Fed menekankan pentingnya risiko sistemik dalam perbankan, yaitu dilihat dari argumen ekonomi, argumen sosial, argumen ilmiah, dan argumen penting lainnya, sehingga diharapkan risiko sistemik dapat diantisipasi untuk menghindarkan kelumpuhan sistem keuangan. Risiko sistemik. Di Indonesia, risiko sistemik mulai sering dibicarakan setelah adanya kasus Bank Senturi dan sering disebut sebagai bank berdampak sistemik. Perbedaan risiko sistematis dan risiko sistemik. Risiko sistematis adalah risiko yang bersifat makro, di mana tidak bisa dihindari dengan cara diversifikasi aset, misalnya risiko akibat resesi ekonomi atau risiko akibat pemerintah mengetatkan belanjanya. Risiko-risiko seperti ini mempunyai dampak yang luas termasuk ke para investor. Sedangkan risiko sistemik adalah risiko rusaknya atau disfungsi sistem keuangan, di mana sistem keuangan itu adalah sekumpulan pasar, institusi, peraturan, dan teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat suku bunga ditentukan, jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan ke seluruh dunia. Sistem keuangan masih berjalan bila terjadinya risiko sistematis, namun akan lumpuh bila terjadi risiko sistemik. Hal-hal yang berkaitan dengan risiko sistemik diungkapkan pada Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Pasal 1.4 dalam istilah berdampak sistemik, yaitu suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB, dan atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional. Berdasarkan tim kajian perubahan Undang Bank Indonesia yang diungkap pada draft RUU per 16 Oktober 2012, bab 1 ayat 1.12, risiko sistemik adalah potensi terganggunya seluruh atau sebagian dari sistem keuangan yang timbul karena faktor penularan dan penyebaran akibat keterkaitan antar institusi dan atau pasar keuangan, serta kecenderungan perilaku institusi keuangan untuk mengikuti siklus ekonomi yang dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Lembaga internasional keuangan lainnya yang penting seperti Dana Moneter Internasional, Dewan Stabilitas Keuangan, dan Bank for International Settlements mendefinisikan risiko sistemik sebagai risiko gangguan terhadap jasa keuangan yang disebabkan oleh adanya penurunan dari semua atau bagian dari sistem keuangan dan memiliki potensi untuk memiliki konsekuensi negatif yang serius bagi ekonomi real. Kedua, materi krisis perbankan. Allen, Carletti, dan Bolar membedakan peran utama bank dalam sistem keuangan dan ekonomi, yaitu peran proses transformasi dana, menilai kelayakan kredit, fungsi pemantauan dari peminjam, peran berbagai risiko dalam perekonomian dengan diversifikasi risiko, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, mengumpulkan deposito, melunasi dan menggalang dana di pasar modal jangka pendek, dan berinvestasi dalam aset jangka panjang, berperan dalam menyediakan layanan pembayaran dan penyelesaian, dan lain-lain. Pentingnya bank dalam sistem keuangan dan ekonomi juga dapat dilihat dari ukuran bank di mana aset bank mendominasi dan mengontrol sistem perekonomian. Dampak ekonomi dari krisis perbankan yang dikemukakan dalam penelitian menunjukkan perkiraan yang sangat besar kerugian output dan biaya fiskal krisis perbankan. Namun,
Namun dalam beberapa kasus, menurut studi dana moneter internasional tidak ada kerugian yang signifikan dari yang diperkirakan. Leven dan Valencia mencatat bahwa biaya fiskal yang berkaitan dengan manajemen krisis perbankan dapat substansial atau sekitar 13,3% dari PDB rata-rata. Mereka juga menyatakan bahwa kerugian output krisis perbankan dapat menjadi besar dari 0% menjadi 98% dari PDB selama 4 tahun pertama krisis perbankan, sekitar 20% dari PDB rata-rata. Penelitian telah menganalisis terjadinya krisis perbankan meningkatkan kemungkinan krisis keuangan lainnya dalam konteks global. Krisis perbankan memiliki dampak negatif yang besar pada populasi kesejahteraan psikologis. Das et al. Pada tahun 2008 menganalisis sampel negara besar, menemukan bahwa krisis ekonomi dapat memiliki dampak yang besar pada kesehatan mental manusia. Friedman dan Thomas meneliti efek dari krisis perbankan 1997 di Indonesia dan menemukan bahwa krisis perbankan ini memiliki dampak negatif yang besar pada populasi kesejahteraan psikologis. Hasil studi Friedman dan Thomas menunjukkan bahwa beberapa dimensi tekanan psikologis meningkat secara substansial selama periode krisis dan bertahan bahkan setelah indikator kesejahteraan ekonomi telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Friedman dan Thomas menunjukkan bahwa krisis perbankan memiliki efek jangka panjang merusak pada kesejahteraan psikologis penduduk Indonesia. Krisis perbankan memiliki dampak jangka panjang bagi pembangunan manusia menurut Travaglione, dan dikemukakan bahwa rumah tangga yang terkena dampak krisis perbankan mungkin mencoba untuk memperlancar konsumsi dengan meningkatkan kerja mereka, pasokan dan tabungan mereka dalam jangka pendek. Tetapi ketika rumah tangga memiliki sedikit atau tidak memiliki tabungan, tidak ada akses ke kredit dan kesempatan kerja yang langka, mereka harus mengurangi asupan makanan atau mengeluarkan anak-anak dari sekolah. Alderman et al. Pada tahun 2006 mencatat bahwa bukti dari krisis perbankan di masa lalu menunjukkan bahwa anak-anak mengalami perampasan gizi jangka pendek dapat menderita efek jangka panjang. Menurut European Central Bank pada tahun 2009 mengemukakan beberapa kekasan dari bisnis perbankan yang meningkatkan kemungkinan risiko sistemik, yaitu sifat intertemporal dari kontrak keuangan, intensitas informasi, struktur neraca bank atau tingkat leverage yang tinggi, ketidaksesuaian jatuh tempo antara bank kewajiban dan aset, tingginya tingkat interkoneksi perantara keuangan. Kaufman pada tahun 1996 mengidentifikasi 5 alasan untuk relevansi yang lebih besar dari risiko sistemik di perbankan daripada di industri lain. Yaitu pertama, terjadi lebih cepat. Kedua, menyebar lebih luas dalam industri perbankan. Ketiga, mengakibatkan sejumlah besar bank kegagalan. 4, menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada kreditor di bank-bank gagal. Dan terakhir, yang tersebar lebih di luar industri perbankan ke sektor lain dan negara-negara lain. Adanya kecenderungan perbankan modern yang meningkatkan kemungkinan risiko sistemik di sektor perbankan, yaitu liberalisasi keuangan dan deregulasi sektor perbankan, perluasan luas inovasi keuangan terutama dalam bentuk sekuritisasi aset, menurunnya ketergantungan bank pada deposito dalam mendukung ketidakstabilan sumber dana besar, semakin pentingnya sistem perbankan bayangan atau lembaga non-perbankan yang lebih longgar persyaratan kehati-hatiannya, meningkatnya kompleksitas bisnis. Deban dan Hartman, SCB membedakan dua perspektif risiko sistemik. Horizontal perspektif risiko sistemik di mana semua komponen sistem keuangan atau perantara keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur pasar dapat terlibat. Dan vertikal perspektif risiko sistemik di mana hubungan dua arah antara sistem keuangan dan ekonomi saling memperhitungkan. Menurut Deban et al., Trichet dan ECB membedakan 3 utama bentuk risiko sistemik.
risiko penularan, risiko guncangan makro yang menyebabkan kegagalan simultan perantara keuangan, dan risiko bahwa ketidakseimbangan meluas yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu terurai tiba-tiba. Menurut Deben et al., Trichet, dan SCB, risiko penularan biasanya mengacu pada awal masalah idiosinkratik yang menjadi lebih luas dalam dimensi cross-seksional, seiring secara berurutan. Bentuk kedua dari risiko sistemik mengacu pada guncangan eksogen luas, misalnya guncangan pasar keuangan atau perkembangan makroekonomi yang merugikan, yang negatif mempengaruhi berbagai perantara keuangan dan pasar secara simultan. Bentuk ketiga risiko sistemik mengacu pada akumulasi endogen ketidakseimbangan meluas dalam sistem keuangan secara bertahap dari waktu ke waktu, misalnya kredit dan pasar aset gelembung, yang dapat mengungkap secara tiba-tiba, dengan efek negatif pada banyak perantara keuangan dan pasar pada saat yang sama. Ketiga bentuk-bentuk risiko sistemik dapat terwujud secara mandiri atau bersama dengan satu sama lain. Namun, dua bentuk terakhir dari risiko sistemik yang sangat relevan untuk pro-cyclicality sistem keuangan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.